Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftahuljannah, MPM 5020053 dari kelas 2B, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mahasiswa mampu memahami penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar penilaian otentik. Yang kedua, bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Yang ketiga, strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Dan yang terakhir, yang keempat, mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Materi yang pertama yaitu konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian otentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Di samping itu, ketika menerapkan penilaian otentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi, pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan yang terakhir nilai prestasi luar sekolah. Materi yang kedua yaitu bisakah karakter anak diukur atau dinilai. Karakter anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka akan membentuk karakter anak yang berbeda-beda. Dalam pengukurannya, kita dapat mengetahui sudah sejauh mana anak tersebut mengalami perubahan, sehingga kita dapat menilai karakter tersebut. Materi yang ketiga yaitu strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Menurut Budimansyah DKK tahun 2010 menyatakan bahwa dalam konteks mikro pada satuan pendidikan, maka program karakter perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, berkelanjutan. Yang kedua, melalui semua subjek pembelajaran. Yang ketiga, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Yang keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian. Adapun program yang dilakukan di sekolah untuk pendidikan karakter ada 3, yaitu mengembangkan model pembelajaran berbasis karakter. Yang kedua, mendukung pembudayaan organisasi sekolah. Sekolah harus pandai-pandai mengatur strategi dalam penanaman karakter ini. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan dalam bersosialisasi baik terhadap peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat maupun warga sekolah lainnya untuk saling mendukung dan melengkapi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila ia tumbuh dalam lingkungan yang baik pula. 4, yaitu mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Penilaian otentik akan mampu memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian otentik ini akan membawa pengaruh positif bagi berlangsungnya pembentukan karakter peserta didik.
pengaruh tersebut diantaranya yang pertama, peserta didik akan selalu terbiasa mengerti baik dan buruknya sesuatu. Yang kedua, mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, mampu melakukan kebaikan dan melakukannya. Yang keempat, tidak mendiskriminasi dalam berteman. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.